Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Hendra Polta, dosen program studi Teknik Budidaya Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Pada kesempatan ini saya membuat video sebagai syarat sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu adalah Teknik Penulisan Ilmiah, Manajemen Usaha Permesinan, Studi Kelayakan Bisnis, Pancasila, Kewarganegaraan, Teknik Produksi dan Inovasi Pakan Buatan, Manajemen Industri Budidaya Perikanan, Aplikasi Komputer, Kreativitas Inovasi dan Kewirausahaan. Mata kuliah pokok dan sampai sekarang saya ampu adalah Kewirausahaan dengan bobot 1 SKS. Deskripsi mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang bertujuan untuk membekali taruna agar menjadi wirausaha yang mandiri, bertanggung jawab dan inovatif di bidang budidaya perikanan. Mata kuliah ini mencakup topik-topik seperti konsep kewirausahaan, perencanaan bisnis, strategi pemasaran, manajemen tim, etika kewirausahaan, dan solusi terhadap tantangan kewirausahaan di bidang budidaya perikanan. CPL, prodi yang dibebankan pada mata kuliah, yaitu CPL 4, mampu berkomunikasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan ilmiah dan pekerjaan budidaya perikanan, bersikap terbuka, kritis, mandiri, inovatif, dan entrepreneurship. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK 13, mampu menumbuhkan, mengembangkan, menginternalisasi jiwa kewirausahaan, dan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang budidaya perikanan. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar yang diharapkan, yang pertama adalah kemampuan pemahaman konsep kewirausahaan, memahami ruang lingkup kewirausahaan termasuk definisi, peran dan pentingnya kewirausahaan dalam berbagai bidang, terutama di sektor budidaya perikanan. Yang kedua adalah kemampuan menganalisis dan menyusun rencana bisnis, menyusun dan mengembangkan rencana bisnis yang efektif, mencakup penyusunan visi, misi serta tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Memahami strategi pemasaran seperti 4P, yaitu product, price, place, promotion, dan dapat mengaplikasikannya dalam bisnis. Yang ketiga adalah kemampuan mengidentifikasi dan mengembangkan peluang bisnis, yaitu mampu mengidentifikasi peluang bisnis yang sedang tren, terutama di bidang budidaya perikanan. Memahami proses inovasi dan pengembangan ide produk yang dapat bersaing di pasar. Yang keempat adalah kemampuan mengelola tim dan melakukan kolaborasi. Mampu mengelola tim dalam usaha kewirausahaan termasuk dalam hal perekrutan, analisis jabatan, serta membangun tim building yang efektif dalam bisnis. Yang kelima adalah kemampuan menerapkan etika berwirausaha, menyadari dan mengaplikasikan prinsip-prinsip etika kewirausahaan dalam menjalankan bisnis termasuk dalam menghadapi tantangan etika dalam budidaya perikanan. Yang keenam, kemampuan memecahkan masalah dalam berwirausaha, mampu menganalisis masalah yang terjadi dalam berwirausaha, terutama di bidang budidaya perikanan dan mencari solusi praktis dalam mengatasi masalah tersebut. Kemampuan yang ketujuh adalah kemampuan komunikasi dan kolaborasi, yaitu mampu berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak dalam dunia usaha, serta memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dalam tim dan menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Kemampuan yang kedelapan adalah mampu mengelola sumber daya manusia dengan memahami kebutuhan SDM dalam usaha kewirausahaan, khususnya dalam bidang budidaya perikanan, dan mampu melaksanakan proses perekrutan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kesembilan adalah kemampuan dalam menerapkan prinsip manajemen dengan mampu mengaplikasikan prinsip dasar manajemen dalam mengelola sebuah usaha, termasuk dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas bisnis. Kemampuan yang ke-10 adalah kemampuan dalam menyelesaikan masalah bisnis, mampu mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi dalam berwirausaha, dan dapat menawarkan solusi yang efektif, inovatif dalam mengatasi tantangan bisnis, terutama dalam industri budidaya perikanan. Adapun materi pembelajaran yaitu ruang lingkup dan pengertian kewirausahaan, definisi dan ruang lingkup kewirausahaan, karakteristik dan sikap wirausaha yang inspiratif, karakteristik dan sikap yang dimiliki oleh wirausaha sukses,
peluang bisnis yang sedang tren, bagaimana menyusun peluang bisnis yang sedang berkembang, perencanaan bisnis dan perkembangannya, menyusun rencana bisnis dan pengembangannya, pemasaran dan strategi 4P, product, price, place, dan promotion dengan memahami konsep dan strategi pemasaran. Selanjutnya adalah melakukan manajemen tim dan kolaborasi, prinsip dasar manajemen tim dan kolaborasi, serta etika berwirausaha, yaitu prinsip etika dalam berwirausaha. Masalah dan solusi wirausaha budidaya perikanan, identifikasi dan solusi terhadap masalah dalam kewirausahaan budidaya perikanan. Mode pembelajaran yang akan saya lakukan adalah luring atau offline, diskusi, kuliah dan kegiatan berkelompok, daring, online, tugas dan diskusi melalui platform Edlink dan grup WhatsApp, sesi interaktif termasuk kuliah, tugas, presentasi, dan diskusi untuk mendorong keterlibatan taruna dan pembelajaran aktif. Interaksi antara dosen dan taruna berupa umpan balik dan diskusi. Mata kuliah ini melibatkan umpan balik dan diskusi kelompok, baik secara langsung maupun melalui platform online. Ini memfasilitasi interaksi yang berkelanjutan antara dosen dan taruna, membantu klarifikasi dan memperdalam pemahaman materi kuliah. Kerja kelompok dan presentasi, taruna bekerja dalam kelompok untuk mempersiapkan dan mempresentasikan berbagai topik seperti rencana bisnis dan strategi pemasaran yang mendorong pembelajaran antar teman dan interaksi yang lebih dalam. Mode komunikasi yang pertama di dalam kelas, interaksi langsung melalui kuliah dan diskusi. Yang kedua, online, penggunaan platform seperti Edlink dan WhatsApp secara rutin untuk tugas kelompok dan diskusi untuk menjaga keterlibatan dan partisipasi aktif mahasiswa atau taruna. Sistem penilaian penugasan yang saya lakukan adalah penugasan 20%, baik itu tugas mandiri maupun tugas individu yang mengharuskan taruna untuk menyerahkan pekerjaan tulis atau terlibat dalam diskusi melalui platform online dan WhatsApp. Selanjutnya adalah presentasi kelompok dan individu berdasarkan topik seperti perencanaan bisnis, strategi pemasaran, dan masalah etika dalam kewirausahaan. Skala penilaian dilakukan berdasarkan skala yang menilai akurasi, kejelasan, dan penerapan konsep. Setiap tugas memiliki kriteria penilaian yang spesifik, misalnya menjelaskan konsep bisnis dengan jelas atau mengidentifikasi solusi untuk tantangan kewirausahaan. Indikator penilaian, akurasi dalam menjelaskan konsep dan prinsip kewirausahaan, pemahaman terhadap tren bisnis yang sedang berkembang, penerapan strategi pemasaran, kemampuan bekerja dalam tim dan berkolaborasi, pemahaman etika dalam kewirausahaan. Selanjutnya adalah ujian tengah semester. Penilaian ini diperoleh selama pertengahan semester dengan bobot 30%, ujian semester dengan bobot 50% dalam penilaian akhir. Buku referensi yang saya gunakan adalah Hendra Poltak, Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran, Ingrid Robert, Entrepreneurship McGraw-Hill New York, Degramo, Hendro 2011, Dasar-Dasar Kewirausahaan, Indrawan, Pendidikan Kewirausahaan, Inwood, Pengembangan Produk, Munawaro, Perencanaan Bisnis, Saleh, Konsep dan Strategi Pemasaran, Sukartawi, Pengantar Agroindustri, Wiratno, Pengantar Kewirausahaan, Kerangka Dasar Memasuki Dunia Bisnis, edisi pertama, Suryana, Kewirausahaan, Kiat dan Proses Menuju Sukses, Panduan Penyusunan Proposal PKMK Belmawa Kemristek Dikti, Kewirausahaan Teori dan Praktek, Kewirausahaan Lobnecker, dan beberapa artikel serta buku yang saya tulis. Selanjutnya silakan menonton video pembelajaran yang telah saya buat. Baik, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Oke, sekarang ini mata kuliah apa hari ini? Oke, kita sekarang mata kuliah kewirausahaan pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-10 terkait dengan strategi marketing ya, strategi marketing. Ada yang tahu kira-kira apa itu strategi marketing? Saya tanya itu dulu pengantarnya. Ada yang tahu?
Anggun? Oke, Anggun bilang adalah teknik pemasaran atau cara kita untuk memasarkan barang atau produk. Seperti itu ya. Ada yang lain? Cluenya apa? Sebuah rencana ya. Cluenya sebuah rencana. Oke. Tapi saya lihat ini orangnya masih sedikit. Saya absen dulu ya. Afifah? Jumiati Jerfwi? Nazwa Sapna Sakina? Cindy Wamir? Tidak berada di kelas, saya anggap tidak hadir ya. Ya. Paham ya, Dek ya? Oke. Karena baru sedikit yang paham, jadi saya coba untuk mengirimkan pretest ya. Jadi nanti pretestnya dikerjakan selama 15 menit ya. Saya kirim ke komisaris kelas ya. Oke, saya sudah kirim pretestnya. Silakan dikerjakan dulu 15 menit. Oke, waktu 15 menit sudah selesai. Kita langsung ke materi ya. Tadi sudah disampaikan ya oleh teman-temannya apa itu strategi pemasaran ya. Ada yang tadi menyebutkan perencanaan ya. Ada yang menyebutkan, Anggun tadi menyebutkan apa, Dek? Ya, cara memasarkan produk. Kita lihat dulu apa itu definisi pemasaran. Oke, sebelumnya ini adalah kompetensi yang diharapkan setelah kita selesai mempelajari strategi pemasaran. Kompetensi yang diharapkan adalah memahami konsep dasar pemasaran dan strategi 4P. 4P itu adalah product, price, place, dan promosi. Oke, kita lanjut lagi. Ini dia strategi pemasaran menurut Philip Kotler. Yang pertama katanya adalah strategi pemasaran merupakan pola pikir yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran pada suatu perusahaan, bisa mengenai strategi spesifik untuk pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran atau marketing mix, dan besarnya sebuah pengeluaran pemasaran. Ini menurut Philip Kotler. Philip Kotler ini adalah pakar dari manajemen pemasaran. Dari sini bisa kita sebut ada yang namanya strategi. Kalau strategi itu kan berarti cara kita untuk atau rencana kita untuk bisa menyelesaikan sesuatu ya, atau mendapatkan tujuan untuk keberhasilan ya, keberhasilan pemasaran. Jadi nanti kita harus bisa membedakan antara pemasaran dengan penjualan ya, antara pemasaran, penjualan maupun dengan branding, supaya kita tahu. Karena tiga hal itu sangat berbeda. Oke. Nah ini dia Dek, perbedaan antara marketing, selling, dan branding. Ada enam hal yang membedakan antara marketing, selling, dan branding. Yang pertama kita lihat dari objeknya, objektif ya. Yang pertama, marketing itu adalah market share dalam persen. Yang kedua, selling itu adalah omset atau unit sold atau unit yang terjual. Kalau branding adalah jati diri konsumen ya. Yang kedua, manfaat yang dicari. Kalau di marketing, manfaat yang dicari itu adalah manfaat fisik. Kalau di selling, manfaat fisik. Kalau di branding itu ikatan emosi. Jadi berbeda ya. Yang paling baik itu adalah branding. Sudah terjadi branding berarti
sudah terjadi ikatan emosi antara sebuah produk dengan konsumen atau pemakai sebuah produk ya. Terus kalau terkait dengan yang diperoleh oleh konsumen, di sini kalau marketing dia akan mendapatkan apa, kalau selling dia mendapatkan apa, dan kalau branding dia akan menjadi siapa. Makanya berbeda deh. Kalau di branding dia akan menjadi siapa. Jadi branding ini bisa menentukan konsumen itu secara premium gitu. Bisa melihat siapa sih konsumen itu. Yang selanjutnya adalah goal. Goal ini apa? Goal ini adalah tujuan atau hal yang mau dicapai. Kalau di marketing, goalnya berdasarkan demand. Demand itu apa? Permintaan. Kalau selling, dia berdasarkan closing. Apa itu artinya closing? Ya, kalau di dalam selling, maunya produk itu closing. Closing itu artinya produk itu terjual. Begitu ya. Kalau di branding, ini nanti akan menghasilkan loyalitas. Apa itu loyalitas? Kesetiaan terhadap produk ya. Artinya kita tidak bisa lagi berpaling ke lain hati ya. Makanya banyak produk-produk itu kalau sudah branding, orang nggak akan lari kemana gitu. Terus yang selanjutnya adalah waktu. Kalau di marketing itu waktunya jangka panjang ya. Jangka panjang itu artinya bagaimana kita bisa memelihara konsumen itu supaya tetap bisa membeli produk kita ya. Kalau selling, tadi saya sudah sebutkan, kalau selling itu jangka pendek, berarti bagaimana produk itu hanya terjual, tidak memikirkan bagaimana sebenarnya kita memelihara pelanggan, bagaimana kita bisa pelanggan itu tetap berada di atau produk kita yang menjadi tujuan mereka. Terus yang ketiga branding. Branding sama dengan marketing ya, dia itu waktunya dalam jangka panjang ya. Terus yang terakhir adalah aset. Di marketing aset itu masuk aset tangible. Tangible ini apa artinya? Aset berwujud. Berarti kalau berwujud berarti bisa dilihat, bisa dirasa, dan bisa diraba kan? Berarti kalau di marketing tangible, di selling tangible, kalau di branding dia intangible. Intangible itu artinya aset tidak berwujud. Dia tidak bisa dirasa fisiknya, tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh kan? Berarti intangible ini contohnya apa deh? Kepuasan ya. Oke. Price itu akan menentukan keuntungan perusahaan. Masih ingat cara mencari keuntungan? Ini kan sama dengan bagaimana? P dikali Q dikurang apa? Fixed cost ditambah variabel cost. Seperti ini kan? Keuntungan biasanya akan meningkat ketika harganya meningkat ya, atau juga kuantitas barang yang dibeli juga akan meningkat. Jadi benar ya, kalau price itu akan menentukan keuntungan perusahaan. Kalau harganya menurun, pasti keuntungannya juga akan menurun. Contoh misalnya harga sebuah barang 2.000, produk yang dijual sekitar 10, biayanya mungkin 5.000 lah, sudah fixed cost ditambah variable cost kan. Kalau 2.000 kali 10 berapa? 20.000 kurang 5.000 sama dengan 15.000 begitu. Kalau harganya diturunkan menjadi 1.500, kira-kira ini jadi berapa? 15.000 kan? Ini menjadi berapa? 10.000 kan? Berarti kalau price itu tentu menentukan keuntungan perusahaan kan? Terus price juga menentukan target konsumen. Kalau price-nya tinggi berarti target konsumennya yang menengah ke atas atau yang tinggi kan?
Kalau price-nya rendah, target konsumennya juga yang rendah. Berarti price itu bisa menentukan target konsumen. Price juga bisa menentukan persepsi sebuah produk. Apa artinya? Kalau kira-kira harganya mahal, apa persepsi konsumen terhadap produk itu? Produknya berkualitas kan? Kalau harganya murah, kira-kira apa persepsi konsumen? Ya, bisa saja barangnya KW, barangnya tidak bagus, ya. Walaupun bisa aja barangnya lagi terdiskon kan, atau cuci gudang. Itu price ya. Terus place, tempat. Tempat itu artinya distribusi produk ke tempat yang mudah diakses calon konsumen, ya. Bisa tempatnya. Kalau kira-kira ikan banyaknya dijual di mana? Di pasar gitu ya. Boleh juga di supermarket kan. Tapi kalau ikan dijual jauh gitu, misalnya di Sauka gitu, mau nggak orang kota datang? Makanya tempat penjualan ikan selalu di kota kan, supaya orang dengan mudah datang gitu kan, seperti itu. Pokoknya semua barang-barang itu bagaimana tempatnya itu mudah diakses konsumen. Kalau jauh ya tidak ada yang mau datang, yang ada nanti apa? Barangnya tidak laku ya, seperti itu ya. Nih, promosi. Penting nggak promosi bagi marketing? Penting. Seberapa penting? Seberapa penting promosi itu dalam strategi marketing? Coba, sangat penting kenapa? Oke, katanya yang namanya promosi itu bisa memancing kepercayaan konsumen. Ada yang lain? Ya. Iya, ada yang bilang kalau promosi itu supaya konsumen mengenal produk dan lebih mengenal lagi ya. Ada lagi yang lain? Iya, bisa juga untuk mencari pelanggan. Berarti semuanya benar kan? Promosi itu sebenarnya bagaimana produk itu bisa diketahui konsumen, konsumen juga bisa menggunakan produk tersebut. Makanya kadang-kadang dalam promosi itu ada yang namanya demonstrasi kan? Ada nanti dicoba. Yang paling biasa dicoba apa? Parfum kan? Bagaimana parfum nggak dicoba? Orang nggak tahu wanginya kan? Orang nggak akan beli. Ini contoh-contoh promosi, mulai dari advertising. Ini promotion mix ya. Advertising. Advertising itu apa? Advertising, membuat iklan. Baru personal selling. Baru promosi penjualan. Public relation, menjalin hubungan dengan konsumen ya. Direct marketing, penjualan secara langsung. Baru nanti akan apa? Dengan apa? Menggunakan customer loyalty, media komunikasi, mempertahankan image. Ini trial and repeat order. Apa itu trial and repeat order? Ya, mencoba dan mengulang order kembali kan? Mengorder kembali atau membeli kembali dan membangun merek. Nah, ini tugas kita ya. Tugas kita membuat kampanye pemasaran digital. Merancang kampanye pemasaran digital untuk sebuah produk atau jasa. Kampanye ini harus mencakup pembuatan konten, saluran distribusi, baik media sosial, email marketing, dan lain-lain. Jadi nanti tugas ini dibuat di YouTube ya, supaya semua orang lihat. Kalau semua orang lihat, pasti kita akan melakukan yang terbaik kan? Karena selama ini kalau dikirim ke Google Drive, ada yang kirim, ada yang tidak kan? Terus kan ada orang yang punya rasa percaya diri kalau dikirim ke YouTube berarti harus yang terbaik. Seperti itu ya? Oke. Jadi demikian Dek.
pembahasan kita pertemuan ke-10. Kalau ada yang mau bertanya, silakan 2 atau 3 penanya. Siapa? Izin Pak, izin bertanya Pak, apa kekurangan dari STP dalam bisnis perikanan? Menurut Pak. Apa kekurangan dari STP dalam bisnis perikanan? Ada lagi pertanyaan lain? Izin bertanya, kira-kira apa tantangan terbesar dalam marketing dan cara mengatasi tantangan tersebut? Terima kasih. Oke, yang ketiga tadi kekurangan STP dalam bisnis perikanan. Mohon izin Pak, di sini saya ingin bertanya bagaimana cara mengembangkan strategi pemasaran geografis yang efektif. Oke, baik. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Yang tadi pertanyaannya adalah bagaimana sih cara apakah STP tadi efektif dalam dunia perikanan? Kalau STP itu sebenarnya efektif atau bukan masalah itu. Karena STP itu adalah tools kan? STP tools. STP tools berarti alat untuk melakukan strategi marketing. Alat untuk membuat strategi marketing ini, alatnya ini digunakan oleh siapa? Siapa yang menjalankan alat ini? Sama. Yang kedua tadi tantangan dalam marketing. Kira-kira ada nggak tantangan di dalam marketing ini? Iya. Sebenarnya tantangan itu juga bisa menjadi peluang kan? Karena marketing itu sekarang tidak lagi ada sekat-sekat geografis, ya kan? Kalian bisa lihat kalau sudah banyak perusahaan yang tutup. Kenapa? Banyak perusahaan yang tutup kan? Yang hidup itu e-commerce kan? Berarti memang bagaimana kita sebenarnya bisa, misalnya sudah turun, sudah jatuh, bagaimana bisa bergerak untuk maju. Itu saja sih. Karena marketing itu adalah otak dari sebuah produk. Produk tidak akan pernah sampai ke pasar kalau tidak ada marketing yang cakap. Marketing itu juga harus mengikuti perkembangan zaman, ya. Makanya kalau dulu marketing itu door to door kan, ada ngasih produk-produk kan. Sekarang marketing, kalau kalian main Facebook atau media sosial, apa yang kalian cari muncul nanti dia di Facebook kalian kan? Ya kan? Berarti dia mengikuti perkembangan zaman. Terus terkait pertanyaan ketiga, mengembangkan strategi pemasaran geografis. Strategi pemasaran geografis itu apa? Apa itu geografis? Tadi yang kita pelajari. Wilayah kan? Iya. Banyak yang bisa kita lakukan. Zaman sekarang ini ya menggunakan strategi marketing berdasarkan apa? Digital kan? Supaya bisa menjangkau semua tempat kan? Ya kalau ada yang tidak bisa dijangkau semua tempat, kuncinya apa? Ada internet kan? Di mana tidak ada internet, kadang-kadang di situ tidak ada namanya peradaban kan? Jadi kita harus melek digital ya. Mungkin itu aja ya Dek ya. Oke. Demikian mata kuliah pertemuan kita yang ke-10 kewirausahaan ya. Harapan saya tugasnya dikerjakan di kumpul minggu depan. Sekian dari saya, terima kasih, selamat sore.